Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Masih di tafsir surat Al-Bayyinah. Kita sudah sampai di pertemuan yang ke-9. Yang lalu diterangkan tentang hukum ragu terhadap kekafirannya orang kafir dan musyrikin. Dan itu hukumnya adalah haram, bahkan bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, atau bahasa lainnya murtad, orang-orang yang meragukan kekafirannya orang-orang kafir. Telah diterangkan beberapa hukum yang dilarang kaitannya dengan orang-orang kafir. Dan kita sudah sampai kepada beberapa hukum yang dibolehkan. Yang pertama, kata beliau, an nata'amala ma'al kuffar bitijarah. Yang dibolehkan adalah muamalah dengan orang kafir dalam perdagangan. Itu boleh. Berdagang dengan orang kafir boleh. Fanubayyi'u wa nastari ma'ahum. Kita melaksanakan jual beli dengan orang kafir, itu hukumnya boleh. Sanian, yang kedua yang dibolehkan, kata beliau, wa an nastafida min khabaratihim. Boleh mengambil pelajaran atau faidah dari berita-berita mereka. Nah, wa nasta'jirahum lil qiyami, dan boleh untuk membayar mereka atau bergadai atau sewa menyewa dengan orang-orang kafir lil qiyami bi'amalin, ketika melaksanakan suatu muamalah, suatu amalan-amalan. Misalnya tukangnya orang kafir misalnya, itu ya boleh dan harus dibayar. Nah, bukan kemudian karena orang kafir tidak dibayar atau dikurangi bayarannya. Itu termasuk kezaliman. Haram hukumnya mengurangi atau tidak menyampaikan hak-hak yang dibolehkan. Laisa indal muslimina man yakumu biha. Amalan-amalan yang di kalangan muslimin tidak ada yang bisa melaksanakan. Boleh. Misalnya di muslimin tidak ada yang mengerti tentang pengairan misalnya, teknologi pengairan misalnya. Maka menyewa orang-orang kafir untuk melaksanakan teknologi pengairan itu boleh. Wala nasta'jiruhum wa nattali'uhum ala umurina al-khassa. Tapi tidak boleh membayar mereka dalam perkara muslimin yang khusus. Ka'anna tahidahum wazara'i atau wazara'a au mustasyarin. Seperti misalnya menjadikan orang-orang kafir menjadi menteri. Nah, menjadi wakil atau menjadi teman-teman bermusyawarah dalam perkara
keislaman. Wa innama nastajiruhum li'a'malin yaqumu biha. Yang boleh membayar mereka itu dalam perbuatan-perbuatan yang bisa mereka laksanakan, yang muslimin tadi tidak bisa melaksanakannya. Wa hum ba'iduna an sirril muslimin. Dan mereka harus dijauhkan dari rahasia-rahasia muslimin. Kal mabani wal masani, boleh menyewa mereka, menjadikan mereka sebagai karyawan dalam urusan mabani, misalnya bangunan-bangunan, masani itu pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, itu memakai tenaga-tenaga kafir, itu boleh secara syar'i. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam istajara kafiran. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyewa orang kafir atau membayar orang kafir, yadulluhu ala tariqi, agar orang kafir itu menunjuki beliau jalan fi safaril hijrah. Ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau membayar orang Yahudi. Nah, fastajara Abdullah bin Ariqat, beliau membayar Abdullah bin Ariqat liyadullahu ala tariqi, agar dia menunjuki Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrahnya. Li'annahu kana hadiyan kharitan, karena Abdullah ini yang bisa tahu petanya, tahu jalannya. Fanastafidu min khabaratihim, maka boleh muslimin itu menerima, mengambil faidah dari berita-berita orang kafir. Bisyartin, dengan syarat alla numakkinuhum min asrarina wa min batanati umurina wa min bitanati amrina, dan dengan syarat tidak masuk ke dalam urusan-urusan keagamaan muslimin, dan tidak boleh menjadi penasehat atau bitonah, itu teman untuk diskusi, teman untuk membahas, itu tidak boleh. Nah, bolehnya untuk urusan-urusan pembangunan yang jauh dari kenegaraan, keagamaan. Itu yang kedua. Salisan, yang ketiga, wa yajuzu an naqida ma'ahum al-ma'ahid al-mu'ahidat idza kana fi dzalika maslahatun lil muslimin. Boleh mengikat atau menyetujui perjanjian-perjanjian dengan mereka apabila itu membawa kemaslahatan bagi muslimin. Mengadakan perjanjian-perjanjian dengan mereka itu boleh. Faqad salahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-yahuda fil Madinah. Nabi juga mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi di Madinah. Wa salahal musyrikin fil Hudaybiyah. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjanjian damai dengan musyrikin di Hudaybiyah. Nah, yang dilanggar oleh orang musyrikin, kemudian terjadi Fathu Mekah. Fa idza kana lil muslimina maslahatun, apabila ada maslahat bagi muslimin, au annal muslimina la yastati'una qitalul kuffar, atau misalnya muslimin tidak mampu memerangi orang kafir, fatajuzu ma'ahiduhum, maka boleh
mengadakan perjanjian dengan mereka. Nah, wa musalihatuhum lima fi dzalika min masalihil muslimin. Boleh mengadakan damai misalnya tidak mampu menghadapi orang kafir atau minta tolong pada orang kafir untuk menghadapi orang kafir lainnya misalnya. Nah, itu boleh ketika misalnya ada maslahat bagi muslimin. Itu yang ketiga. Yang keempat, rabi'an yajuzu an nukafi'ahum. Boleh untuk membayar mereka atau mukafaah itu mencukupi mereka. Idza ahsanu ilaina, kalau mereka berbuat baik pada kita. Qala ta'ala, Allah mengatakan la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama, walam yuhrijukum min diyarikum, dan mereka tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian, antabarruhum, agar kalian berbuat baik pada mereka yang tidak memerangi agama, tidak mengusir kita, maka kita boleh berbuat baik pada orang-orang kafir. Wa tuqsitu ilaihim, dan kita boleh berbuat baik, berbuat adil. Al-qist asalnya itu adil. Boleh berbuat adil pada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Karena Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat adil. Al-Mumtahanah ayat 8. Fa idza fa'alu jamilan ma'al muslimin, kalau orang-orang kafir itu perbuatannya baik bersama orang muslimin, fal muslimuna yarudduna al-jamil wa yukafi'unahum, maka muslimin harus membalas kebaikan mereka. Nah, orang-orang kafir yang baik pada kita, kita boleh membalas mereka. Misalnya ada tetangga kafir, sukanya kalau datang bawa oleh-oleh buah misalnya, atau makanan apa yang diberikan pada kita muslimin, maka boleh misalnya kita habis dari perjalanan balas, yang disebut dengan mukafaah. Nah, jadi mukafaah atau saling membalas kebaikan itu tidak hanya berlaku kepada sesama muslimin, tapi dengan orang-orang kafir pun boleh. Walaysa hadza min babil mahabbah. Ini yang penting, bahwa saling membalas kebaikan orang-orang kafir yang berbuat baik kepada muslimin itu bukan termasuk dari mahabbah, bukan sebagai kecintaan. Kalau kita membalas itu bukan dari kecintaan. Nah, wa innama huwa min babil mukafaah. Itu namanya saling balas, itu aja. Sebatas ini. Ini catatannya di sini. Bukan bentuk apa? Kecintaan. Kalau mencintai hukumnya apa? Haram. Tidak boleh mencintai orang kafir. Wal walidu al kafiru, orang tua yang kafir, yajibu ala waladihi an yabirra bihi. Seperti misalnya orang tua yang kafir, maka seorang anak wajib berbuat baik, yang disebut birrul walidain. Wajib berbuat baik pada orang tuanya, min ghairi an yuhibbahu, tanpa mencintai. Jadi dalam Islam sudah diatur berbuat baik itu belum tentu apa? Mencintai. Kalau orang kafir, orang tuanya itu wajib berbuat baik padanya, birrul walidain,
tetapi tidak boleh mencintainya. Sebagaimana firman Allah, wa wassaynal insana, kami wajibkan kepada manusia, biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kami wajibkan kepada manusia terhadap kedua orang tuanya yang telah mengandungnya, ibunya yang telah mengandungnya dengan penuh berat, di atas keberatan. Wa fisaluhu fi aimaini, dan telah merawatnya, menyusui selama 2 tahun. Aniskurli, agar bersyukur kepadaku, waliwalidaika, dan kedua orang tuamu. Ilayyal masir, dan kepadaku kamu kembali. Wa in jahadaka, kalau kedua orang tuamu memaksamu, ala antusyrika bi, agar kalian menyekutukan aku, ma laisa laka bihi ilm, yang tidak ada ilmu bagimu, fala tuti'huma, jangan kalian mentaati kedua orang tuamu. Wa sahibhuma fid dunya, tapi pergaulilah kedua orang tuamu di dunia ma'rufan, dengan cara yang ma'ruf. Nah, baik, tetap baik pada kedua orang tua yang mengajak kesyirikan, tapi jangan ditaati. Wattabi sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Luqman ayat 14-15. Fayajibu 'alal waladi, maka wajib bagi seorang anak, ayyusina ila walidihi, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Walau kana kafiron, walau kedua orang tuanya itu kafir, lakin la yuhibbuhu biqalbihi, tapi tidak boleh apa? Mencintainya. Boleh berbuat baik tanpa mencintai. Sebagaimana firman-Nya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir, tidaklah kamu mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man hadallah, mencintai orang-orang yang memusuhi Allah wa rasulahu, dan memusuhi rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu bapak-bapaknya, au abna'ahum, atau anak-anaknya. Nah, fal mawaddah, maka kecintaan, syai'un wal muamalatul hasanah syai'un akhar. Maka mencintai itu sesuatu yang lain, sementara berhubungan, bermuamalah itu juga berhubungan dengan baik. Nah, itu perkara lain. Jadi harus apa? Dipisah, harus dibedakan. Wa qad ja'at Ummu Asma, telah datang Ummu Asma bintu Abi Bakrin, putri dari Abi Bakar. Nah, wahia musyrikah, dia dalam keadaan musyrik. Tatlubu syai'an minal mal, minta sedikit harta. Faja'at Asma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Asma mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat lahu, bertanya pada Rasul, inna ummi ja'at, sesungguhnya ibuku datang, wahia raghibatun. Nah, dan ibuku itu raghibatun, ai raghibatun fissilah, ibuku itu senang nyambung. Nah, afa usalliha, apakah aku boleh menyambungnya dengan orang tuaku, ibuku yang kafir itu, yang musyrikah itu? Qala, maka Nabi menjawab, na'am, iya. Sili
sambunglah ummiki atau ummaki, sambunglah dengan ibumu. Kalau bahasa kita ini silaturahmi, sambunglah silaturahmi kepada ibumu. Tapi ini bukan berarti mencintai. Fa umurud dunya wal muamalati tajarubah atau tijariyah wal mukafaat wat tabadul bainal muslimina wal kuffar fil masalihi allati la tamassuddin. Nah, maka kesimpulannya kata Syekh, perkara-perkara dunia, perkara muamalah, hubungan dagang, mukafaah, saling membayar, nah, saling membalas kebaikan-kebaikan, wat tabadul itu gantian kayak gitu. Misalnya tidak ada barang, kemarin kamu bantu rumah saya ketika saya mau boyongan misalnya, mau pindahan, mau boyongan atau mau benahi rumah. Ketika benahi rumah, kamu yang kafir bantu saya. Kemudian orang kafirnya mau berbuat seperti kamu, boleh membalas. Namanya tabadul. Bainal muslimina wal kuffar, antara muslimin dan orang kafir, fil masalihi allati la tamassuddin, dalam perkara-perkara yang tidak menyentuh agama. Itu boleh, seperti itu boleh. Wa kadzalika tamtsil. Ad-diplomasi, demikian juga masalah misalnya diplomasi fisafarat, diplomasi dalam perjalanan. Misalnya di negara kafir ada kantor diplomat misalnya, untuk mengatur perjalanan antara dua negara muslimin dan kafir, la ba'sa bihi, yang seperti itu tidak apa-apa. Nah, sehingga ada di sana kantor duta besar misalnya, itu enggak apa-apa. Kanal musyrikuna yursiluna ilan nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rusul, sebagaimana orang-orang musyrikin mengutus utusan kepada rasul. Wa yatafadawna ma'ahu, dan mereka berbincang-bincang dengan Nabi. Wa yadkhuluna alaih, mereka masuk kepada Nabi. Padahal Nabi itu sering perang, mungkin setahun 2 kali dengan orang musyrikin. Tapi ketika ada utusan-utusan musyrikin, ya disambut dengan baik sebagai utusan. Tidak kemudian Nabi menahan, kemudian membunuh atau membalas berbuat baik pada utusan-utusan. Nah, wa huwa fil masjid, padahal Rasul sedang di masjid. Sampai menunjukkan hadis ini bahwa orang-orang musyrik pun, orang kafir, boleh apa? Masuk masjid. Nah, fayatafa waduna ma'ahu, maka mereka berbincang-bincang, membahas dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, fahadhihi umurun laisa minal muwalat, tidak menunjukkan apa yang dilakukan Nabi, ngobrol, bincang-bincang dengan orang musyrik itu bukan berarti itu apa? Perkara kecintaan, bukan berarti Rasul itu loyal. Wa innama hiya minal masalihil mubahah, itu adalah perkara kemaslahatan yang boleh, yang mubah. Nah, bainal muslimina wal kuffar. Fayajibu an nufarriqa, maka wajib bagi bagi muslimin untuk membedakan baina hadza wa hadza, antara urusan agama dan urusan dunia, antara urusan muamalah dengan kecintaan. Nah, wa ba'dun nasi, sementara sebagian manusia, yukhlitu baina ma yajuzu wa ma la yajuz, sebagian muslimin itu salah, malah mencampur antara yang boleh dan yang tidak boleh.
Dan sudah pertemuan ke-8 kemarin sudah dibahas perkara-perkara yang tidak boleh. Dan di pertemuan 9 ini sedang kita bahas perkara-perkara yang boleh. Kata beliau, banyak muslimin yang mencampur antara yang boleh dan yang enggak boleh. Disebabkan karena memang tidak mengerti. Maka dengan bahasan ini diharapkan muslimin tidak mencampur lagi antara yang boleh dan yang tidak boleh. Faminhum man yakul, di antara muslimin ada yang mengatakan tajuzu mawaddatul kufar, boleh kamu mencintai orang kafir. Li'annallaha abaha lana an nata'amala, karena Allah membolehkan kita muamalah dengan mereka. Nah, wat tazawwuj, boleh menikahi mereka. Minal kitabiyat, boleh menikahi ahli kitab. Muslimin, laki-lakinya muslim, wanitanya kafirah, Yahudi atau Nasrani, boleh disebutkan. Sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Fatajuzu mahabbatahum, berarti boleh mencintai mereka. Wa adamut tafarruqa bainana wa bainahum, tidak boleh kita ini berpecah dengan mereka, harus bersatu. Kalau bahasa kita kerukunan. Nah, dan ini sudah dibudayakan di Indonesia dengan bahasa-bahasa menjalin apa? Kerukunan beragama, kemudian berdoa bersama, kemudian mengadakan dialog, mengadakan muktamar bahasa agama. Nah, itu ini yang dibahas. Orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mengerti. Namanya tokoh jahil. Nah. Fahadha, kata beliau, maka ini mufarrid. Nah, maka ini adalah orang yang lalai. Wa fi muqabilihi al-mufrid al-ghali alladhi yakul, sebaliknya orang yang berlebihan. Kalau ini meremehkan, yang sebaliknya berlebihan. Yang berlebihan bagaimana? La yajuzul ittisala bil kufar. Tidak boleh orang muslim itu menyambung dengan orang kafir. Tidak boleh berhubungan sama sekali. Itu apa namanya? Berlebihan. Yang satu mengatakan apa tadi? Boleh, tidak apa-apa mencintai mereka, tidak apa-apa. Nah, itu kan boleh menikahi mereka. Nah, sama-sama apa ini? Keduanya apa? Salah, ya. Aslan la bitijaratin, tidak boleh berdagang dengan orang kafir. Wala bisafaratin, tidak boleh safarah, apa, saling mengunjungi. Wala bimukafaatin bil ihsan, tidak boleh membalas kebaikan-kebaikan orang kafir. Tadi misalnya tetangganya memberi kita pemberian-pemberian, tidak boleh membalas. Li'anna hadza minal muwalat, karena ini termasuk dari kecintaan katanya. Membalas kebaikan mereka katanya kecintaan. Nah, fanaqulu lahu, maka kita katakan pada mereka, hadza laisa minal muwalat. Kita sampaikan pada mereka bahwa ini bukan termasuk kecintaan, bukan berarti loyal. Fayajibul farqa, maka wajib muslimin itu membedakan. Baina hadza wa hadza, mana yang kecintaan dan mana yang bukan. Bainal ghali wal jafi, antara yang berlebihan dan yang tadi jafa itu apa, kering, yang berlebihan dan yang meremehkan. Fadinu wastun, sementara ajaran Islam itu wastun. Wastun itu tengah. Di tengahnya itu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh.
Walaisa fihi ghuluwun wala tafrid. Islam itu tidak mengajarkan berlebihan dan tidak mengajarkan lawannya dari berlebihan, meremehkan. Fayajibu an na'rifa, maka wajib kita mengetahui hadhil maqalat. Masalah ini wajib muslimin mengetahui. Mulai dari pertemuan ke-8, ini yang beliau maksud, sampai ini pertemuan 9. Wajib kita mengetahui bagaimana berhubungan ma'al kufar, dengan orang kafir. Ma yajuzu minha, apa yang boleh dilakukan muslimin kepada orang kafir, wa ma la yajuz, dan apa yang tidak boleh. Khususan fi hadzal zaman, khususnya di zaman sekarang ini. Alladzi kasura fihi man yatakallamu fi umuriddin, yang zaman kita ini terlalu banyak orang yang bicara agama bighairi ilmin, tanpa ilmu. Au yatakallamu fid din an hawa, atau bicara agama tapi dari nafsunya. Nah, dari nafsunya maksudnya tidak mengikuti standar pemahaman yang ada. Siapa standarnya? Rasulullah dan sahabat. Sehingga dia pahami sendiri dengan akal-akalnya, dengan nafsunya. Maka orang yang seperti itu khawatir, sangat mengkhawatirkan. Termasuk dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala fil Qur'an bi ra'yihi, barang siapa yang membicarakan Al-Qur'an dengan akalnya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Berarti dia telah menyiapkan tempat duduknya di neraka. Fayajibu ala talibi ilmin, maka wajib bagi penuntut ilmu an ya'rifa, mengerti al-hukm syar'i, mengerti hukum syar'i fi hadhil umur, dalam perkara ini. Kapan orang itu boleh mencintai orang kafir, dalam masalah apa? Kapan hubungan manusia yang dibolehkan syar'i kepada orang kafir, kapan muslimin tidak boleh. Wa hadza amrun muhim. Ini adalah perkara yang sangat penting. Li'annahu yata'allaqu bi'aqidatil muslim, karena sangat berkaitan dengan akidahnya seorang muslim. Nah, ini selesai kita masalah hukum orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, ya, atau meragukan kafirnya orang kafir. Itu adalah bisa menjadi murtad, keluar dari Islam. Nah, selanjutnya masih di dalam masalah ini, sebagaimana kita memahami, setiap muslim memahami bahwa Islam itu adalah thariqah, satu-satunya thariqah yang bisa mengantarkan pemeluknya kepada keridhaan Allah, yang menyelamatkan dari kekalnya di neraka, yaitu Islam. Satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima Allah hanyalah Islam. Dan Allah menolak setiap agama selain Islam. Pelakunya diancam kekal di neraka oleh Allah. Walaupun oleh negara diterima misalnya, agamanya disahkan oleh negara, sah menurut negara, tapi bagi Allah tidak sah, tidak diterima. Tidak benar orang-orang yang mengatakan kita sama-sama menuju Allah, hanya beda baju, hatinya sama. Prinsip ini adalah subuhat, kerancuan yang banyak dihembuskan oleh orang-orang kafir untuk meruntuhkan prinsip ini, meruntuhkan ayat ini,
Allah dengan tegas mengatakan innad dina indallah al-Islam. Agama, ajaran, amalan yang diterima Allah hanyalah ajaran Islam. Amalan yang diterima Allah hanyalah Islam. Barang siapa mencari amalan-amalan selain ajaran Allah dan Rasulnya, falan yuqbala minhu, tidak diterima oleh Allah. Maka kita kaum muslimin harus rela, ridho dengan keputusan Allah. Barang siapa yang ridho dengan keputusan Allah, yaitu ridho Allah sebagai Robnya, Islam sebagai ajaran agamanya, sebagai tali menuju Allah, sebagai prinsip amalan menuju keridhaan Allah, dan Rasul sebagai nabinya, sebagai teladan menuju keridhaan Allah, maka dia akan mendapati nikmatnya iman dan akan benar-benar diselamatkan, dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis dari sahabat Abbas radhiyallahu anhu, paman Nabi SAW, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, "Dzaqata mal iman", seseorang akan merasakan manisnya iman, akan merasakan lezatnya iman, akan merasakan enaknya iman, baik secara zahir maupun batin. Man radhiyallahu rabba, yaitu orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, wa al-Islam dinan, dan Islam sebagai ajarannya, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, dan Muhammad sebagai rasulnya. Maka Allah juga menerangkan dalam ayatnya, orang yang diridhoi oleh Allah, orang yang diberi hidayah oleh Allah, cirinya hatinya insirah. Sama tadi merasakan manisnya iman itu tafsirnya insirahus sadri. Hatinya itu lapang, hatinya itu senang, hatinya itu gembira dengan ajaran Allah, hatinya ridho dengan ajaran Allah. Walaupun ajaran Allah itu kebanyakannya itu bertentangan bagi nafsu-nafsu. Nafsu itu kebanyakannya menentang, menolak ajaran Allah. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dinasihatkan, fasbir li hukmi rabbika, bersabarlah dengan hukum Rabbmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man yuridillahu ayyahdiyahu, barang siapa yang oleh Allah ingin diberi hidayah, barang siapa yang akan diberi hidayah oleh Allah, yaj'al sadrahu yasrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Nah, barang siapa yang Allah akan beri hidayah, dijadikan dadanya itu yasrah, senang, gembira. Maka kalau kita kemudian mendapati hati kita tidak ridho, malah sempit dadanya ketika disampaikan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya, maka itu tanda orang yang disesatkan oleh Allah. Sebagaimana ayat tadi, waman yurid an yudillahu, barang siapa yang mau disesatkan oleh Allah, yaj'al sadrahu dayyiqan, Allah jadikan dadanya itu sempit. Ka'annahu yas'adu fis sama', seperti orang yang mau terbang ke langit. Itu bedanya oleh Allah diterangkan dalam ayatnya. Kalau Allah mau memberi hidayah pada seorang, dijadikan hatinya itu senang. Maka kita harus
senang, gembira dengan ajaran Allah. Sehingga ketika kita mendapati ajaran-ajaran Allah, misalnya mendapati dalil tentang perintah Rasul makan dengan tangan kanan, senang, alhamdulillah. Ketika kita mendapati dalil perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi laki-laki hendaknya mengangkat kainnya dari mata kakinya, alhamdulillah, hatinya senang. Dan ini urusan hati ya. Nah, urusan hati, urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul memerintahkan laki-laki memelihara jenggotnya, melarang untuk memotongnya, maka dia apa? Insirahus sadri, dadanya lapang, dadanya senang. Tidak ada di hatinya itu sedikit pun dari apa? Kebencian. Maka pagi ini insyaallah kita lanjutkan dengan bagaimana hukum menurut Islam, bagaimana hukumnya orang yang membenci ajaran Allah dan membenci ajaran Rasulnya. Dan membenci itu urusan hati. Kita tidak mengerti, ini urusan dia sama Allah. Tapi oleh Allah diterangkan, oleh Rasulnya diterangkan tentang hukumnya orang yang membenci ajaran Allah, membenci ajaran Rasulnya. Nah, kita akan bacakan penjelasan beliau Syekh Shalih Fauzan. Man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka keluar dari Islam alias murtad. Man abghadha syai'an, orang yang membenci sesuatu. Nah, membenci sesuatu. Mimma jaa'a bihi Rasul, dari apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau amila bihi kufrun, walaupun dia mengamalkan, maka dia telah kafir. Nah, membenci sesuatu dari ajaran Rasul, maka dia telah kafir walaupun dia mengamalkan gitu. Maka karena ini urusan benci, ini urusan amalan hati, yang tahu adalah Allah dan dianya sendiri. Nah, artinya tadi bahwa tuntutan dari Allah dan Rasulnya itu kita menerima ridho dengan Islam, cinta, gembira dengan ajaran Allah. Jangan sampai ada di hati kita itu apa? Sedikit pun dari kebencian. Karena membenci ajaran Allah itu sangat berbahaya. Membenci, kebanyakan muslimin yang sering saya dapati itu marah kalau disuruh merapatkan shaf ketika sholat. Ya, karena Rasul betul-betul perhatian. Bisa dibuka hadis-hadisnya di Riyadhus Shalihin, di bab keutamaan meluruskan shaf. Di sana bawakan hadis-hadis yang banyak. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam karena perhatiannya dengan masalah shaf ini, beliau tidak mau menoleh menghadap kiblat sampai benar-benar makmumnya itu merapatkan dan meluruskan, rapat dan lurus. Sampai tangan-tangan beliau yang mulia memegangi pundak-pundak, menyentuh pundak-pundak para sahabatnya, merapatkan, mungkin ada yang masih renggang di sela-selai. Karena pentingnya merapatkan dan karena bahayanya kalau menyelisihi, tidak rapat. Di antara hikmahnya, karena dengan itu akan Allah balas, dia akan saling mencintai. Rasul sampai bersumpah, apakah kalian mau merapatkan shafnya atau kalian mau berselisih? Ditanamkan di hati kalian saling memusuhi sesama kalian, disebabkan karena kalian tidak mau merapatkan shaf. Nah, dalam sholat 5 kali itu sholat harus seperti itu. Maka balasannya dari Allah,
Allah akan menanamkan mawaddah, saling mencintai sesama muslimin. Nah, sehingga terlaksana contoh dari Rasul bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ruhama, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat menyayangi muslimin. Rauf, beliau itu sangat kasihan kepada muslimin. Nah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tegas, keras kepada kekufuran dan orang-orangnya. Kata Syekh Shalih Fauzan rahimahullah, man abghadha syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kufrun. Barang siapa yang membenci sedikit pun dari ajaran Rasul, maka dia kufur walaupun dia mengamalkan. Sampai sebagian ulama menulis contoh-contoh orang yang meremehkan ini. Dalam kitab Ta'dhimus Sunnah ditulis dalam sebuah kitab tersendiri. Orang-orang yang contoh-contoh orang-orang yang mencela Rasul, mencela ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu qauluhu ta'ala, mana dalilnya yang mengatakan bahwa orang yang membenci ajaran Rasul itu kufur, kafir, murtad. Allah berfirman, dzalika bi annahum, hal itu karena mereka karihu. Nah, karihu ini artinya apa? Membenci. Membenci apa? Ma anzalallahu, membenci apa yang Allah turunkan. Yang Allah turunkan itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka kita harus senang, gembira. Walaupun misalnya ajaran Rasul pakai sandal dengan yang kanan dulu, melepas pakaian dari yang kiri dulu, makan dengan tangan kanan, dengan duduk. Itu ajaran mulia, pahala besar, pintu-pintu kebahagiaan, pintu-pintu keselamatan dunia akhirat. Itu ajaran Allah dan ajaran Rasulnya. Kemudian itu dibenci. Fa'ahbata a'malahum, kata Allah. Maka kebenciannya itu akan menghapus amalan-amalan mereka. Mungkin mereka sholat di shaf terdepan, tapi benci dengan shaf yang benar. Tidak suka shaf yang lurus tadi, tidak suka dengan shaf yang rapat tadi. Dia sholat. Ai abtalaha, maka Allah hapus, Allah batalkan. Amalannya itu dibatalkan. Fadalla ala anna bughda syai'in mimma jaa bihi rasul riddatun. Kata beliau, maka ayat ini menunjukkan bahwa membenci sedikit pun dari ajaran Allah dan Rasulnya itu riddah. Apa riddah? Murtad anil Islam, keluar dari Islam. Wa annahu yahbatul amal, bahwa kebenciannya itu menghapus amalannya. Bahaya kan? Amalannya percuma kalau hatinya apa? Membenci. Maka tuntutannya kita ini legowo, rela, senang, gembira, lapang dada dengan ajaran Allah. Itu nampak dari wajahnya. Karena wajah ini merupakan penampakan dari isi hati. Penampakan dari isi hati orang itu akan nampak dari wajahnya. Wadzalika anna usulal iman, bahwa dasar-dasar iman, wa arkanahu, dan rukun iman adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, iman kepada malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, iman kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Faman naqasa syai'an minha, barang siapa yang mengurangi dari 6 rukun iman ini,
lam yakun mu'minan, maka dia bukan tergolong orang beriman. Wal muradu biqaulihi karihu, yang dimaksud dengan karihu ma anzalallah, yang dimaksud dengan membenci apa yang Allah turunkan, yasmilul Quran wa yasmilus sunnah, mencakup Al-Quran dan mencakup as-sunnah. Termasuk sunnah. Sunnah itu adalah apa yang datang dari Rasul. Kalau perintah itu ya wajib. Nah, bukan sunnah-sunnah yang dari pemahaman fikih. Kalau fikih itu, sunnah itu kalau diamalkan mendapat pahala, kalau tidak, tidak. Tapi lebih dari sekedar itu. Sunnah yang dimaksud apa yang dibawa oleh beliau. Alladzi ja'a biha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, falladzi anzalallahu ala qismain, maka apa-apa yang Allah turunkan itu ada dua. Apa yang Allah turunkan itu ada dua, yang insyaallah kita akan bahas Ahad depan. Kita lanjutkan Ahad depan, mudah-mudahan ini menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dulu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.